saya Angela Pengiran sangat bersyukur pada hari ini kerana kita sekali lagi dapat berkumpul bersama untuk beribadah online pada hari ini. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami pada hari ini Bapa. Kami percaya kerana kasih anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul sekali lagi Bapa untuk mendengar firman-Mu, untuk beribadah bersama. Walaupun kami berjauhan, tapi kami percaya di dalam Engkau kami satu. Dan kami akan terus dikuatkan Tuhan dalam apa juga situasi yang kami alami pada hari ini. Biar nama-Mu Bapa terus ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama saksikan praise and worship kita pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Mari pada hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kebaikan yang kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita hidup pada hari ini, kita melihat kemurahan-Nya. Amin. Mari kita naikkan lagu sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, ku bersyukur. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu
atas kebaikan-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya, amin. Seterusnya, mari kita sama-sama saksikan TV News kita pada hari ini. Info yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan masih berkuat kuasa, oleh itu ibadah online kita akan diteruskan seperti biasa pada minggu hadapan. Info yang kedua, persembahan mingguan gereja. Persembahan mingguan kita akan dijalankan seperti biasa. Bagi jemaat Tuhan yang ingin salurkan persembahan mereka, bolehlah bank in ke general account gereja kita SIB Praise Valley di nombor account 011-201-200-6548. Dan bagi jemaat Tuhan yang berada di kampung, bolehlah kumpulkan collection Anda seperti biasa dan serahkan uang tersebut kepada bendahari gereja kita setelah PKP ini selesai. Info yang ketiga, janji iman Projek Kemah Pujian. Bagi jemaat Tuhan yang telah melakukan janji iman dan ingin memberi sumbangan bagi projek ini, bolehlah salurkan sumbangan Anda ke bank account CIMB Projek Kemah Pujian dan nombor akaunnya adalah 8010385203. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi ini. Dimanapun Anda bersama dalam siaran ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk memulakan ibadah kita, mari jemaat Tuhan kita berdoa, datang kepada Tuhan untuk menyerahkan masa ini. Biarlah penyertaan kuasa Roh Allah bersama dengan kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita semua. Biarlah pada pagi hari ini memiliki hati yang diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan sebab kami diberikan peluang sekali lagi pada pagi hari ini untuk mengadakan siaran ibadah ini supaya di dalam pertemuan persekutuan keluarga masing-masing di tempat kami mengalami kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui persekutuan kami menikmati firman-Mu, kami diberkati. Dan biarlah nama Yesus diagungkan, dimuliakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal sehingga selesai nanti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Karena kita diberikan waktu sekali lagi untuk belajar akan firman Tuhan yang kita perhatikan, yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini. Minggu yang sudah lalu kita telah belajar tentang suatu tajuk yang mengatakan berbahagia. Dan pada minggu itu kita telah melihat 3 hal yang menjadikan kita berbahagia, ialah karena kita dipilih oleh Allah. Kita berbahagia karena kita mengenal Tuhan. Kita berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita sudah sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita dipilih oleh Allah, karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sudah percaya kepada Tuhan, itu bukan berarti kehidupan kita sudah sempurna. Sebab selagi kita ada di dalam dunia ini, kita selalu dan senantiasa melakukan dosa, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh itu pada pagi hari ini, saya akan membawa kita untuk melihat beberapa hal berkaitan dengan berbahagia. Ya, kita sambung tema minggu lepas, yaitu berbahagia. Jadi pagi hari ini, yang pertama kita lihat dan kita belajar, orang yang bagaimanakah yang berbahagia. Yang pertama, yaitu orang yang dosanya telah diampuni. Seperti mana saya katakan tadi, walaupun kita sudah dipilih oleh Allah, walaupun kita sudah mengenal siapa Tuhan itu, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih melakukan dosa. Oleh itu kita perlu menyadari dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Selagi kita ada di dalam dunia ini, kita banyak kali dan selalu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah orang yang telah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Jika kita diampuni daripada dosa kita, dan kitalah orang yang berbahagia. Sehingga kesalahan dan pelanggaran kita tidak membebani hati kita. Sehingga dosa dan pelanggaran kita itu tidak akan membebani fikiran kita. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan dilepaskan oleh Tuhan jika kita datang kepadanya. Datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala dosa pelanggaran kita. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Berarti orang yang datang kepada Tuhan untuk menyerahkan dosa pelanggarannya kepada Tuhan akan diberikan sentosa, akan diberikan ketenangan, akan diberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Waktu setiap pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, lalu kita dikatakan orang yang berbahagia. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Di sini sudah cukup jelas mengatakan bahwa orang yang telah diampuni dosanya
orang itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang bertobat, berbicara tentang mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, bukan hanya dilakukan waktu kita baru menerima Tuhan, waktu kita baru-baru mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi pertobatan, pengakuan kita akan dosa-dosa kita itu seharusnya dan semestinya kita lakukan setiap waktu ataupun setiap hari, karena kita seringkali melakukan dosa. Ada seorang bapa di mana banyak orang yang tersandung melihat sikap si bapa ini. Dia adalah seorang yang setiap hari, setiap waktu dia berdoa, waktu berdoa pagi, dia berdoa minta pengampunan daripada Tuhan oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Waktu dia berdoa pada malam hari, dia berdoa mohon pengampunan daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan banyak kali orang mendengar, bapa ini berdoa sedemikian rupa. Mengapa dia berdoa? Tadi pagi pun dia berdoa, doa pengampunan, doa minta Tuhan untuk mengampuni dia. Lalu malam dia berdoa lagi untuk pengampunan. Tidakkah doanya yang tadi pagi didengar oleh Tuhan? Ada pertanyaan orang yang seperti itu. Tapi waktu saya melihat bahwa bapa ini, dia mempunyai suatu sikap Alkitabiah, bahwa dia mengetahui dan dia menyadari bahwa setiap waktu dia melakukan dosa, mungkin melalui pandangan matanya, perasaannya, dia berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka itu dia memohon pengampunan daripada Tuhan setiap hari. Inilah yang perlu dilakukan. Karena apabila dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini penekanan tentang kekuatan rohani yang daripada Tuhan. Kekuatan rohani yang dibaharui dalam Yesus Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan mempunyai suatu tindakan. Orang yang bertindak dengan cara dan kekuatan manusiawi, kita pasti tidak akan bertahan lama. Jika seseorang itu menggunakan kekuatan sebagai manusia, dia pasti akan gagal dan dia tidak akan dapat mampu untuk bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Tetapi waktu kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, maka semakin kuatlah kita. Mazmur 84 ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Ini yang berlaku waktu kita mendapat kekuatan yang dalam Yesus Kristus. Diberikan kekuatan untuk setiap hari, selalu baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan harus mempunyai suatu tindakan. Bukan hanya kita berbangga dan berpuas hati kita sudah kuat di dalam Tuhan, tetapi ada tindakan, ada perbuatan yang harus kita lakukan, yaitu suatu tindakan yang nyata, membantu, menguatkan mereka yang lemah.
Sebab Roma 15 ayat yang pertama, ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini suatu kewajiban, keharusan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, kita memiliki suatu tindakan untuk memberikan suatu kekuatan, mendorong, memberi semangat kepada mereka yang lemah, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki suatu kekuatan seperti apa yang kita miliki, kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk berdiri sekali lagi dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Lalu kita masuk ke hal yang ketiga, orang yang bagaimanakah yang berbahagia? Yaitu orang dermawan. Kita membaca ayat yang daripada Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Memberi bantuan, memberi sokongan, memberi pemberian, menderma kepada orang yang memerlukan. Ini yang ketiga. Orang yang suka menolong mereka yang miskin, menolong orang yang susah. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 menurut terjemahan Berita Baik, berilah dia apa sahaja dengan rela dan murah hati, lalu Tuhan akan memberkati kamu dalam segala usahamu. Ini tentang memberi bantuan kepada orang miskin. Ayat ini menekankan tentang memberi bantuan kepada orang miskin. Nah, suatu perkara yang kita perlu lihat di sini, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita berpuas hati oleh kerana dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jangan kita merasa berpuas hati bahwa kita memiliki suatu kekuatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jangan kita berbangga oleh kerana kita orang yang sudah diberkati Tuhan. Tetapi jika kita tidak menjadi orang dermawan, jika kita tidak menjadi orang yang senang membantu, menolong orang miskin, orang yang susah, maka kita juga bukanlah orang yang layak disebut orang yang berbahagia. Oleh kerana di sini berbicara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apabila kita menjadi orang yang memperhatikan orang lemah, orang yang tidak berdaya, disitulah kita disebut orang yang berbahagia. Bagi orang percaya, membantu ataupun menderma itu suatu keharusan, suatu kewajiban yang kita perlu lakukan. Oleh kerana Roma pasal 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ini suatu kewajiban kita orang percaya juga. Menjadi orang yang berbahagia adalah kita harus membantu. Baru-baru ini saya telah menyaksikan ataupun menonton suatu YouTube berkaitan dengan seorang bapa yang miskin. Pada waktu itu, bapa ini sedang menangkap ikan di tebing-tebing sungai. Dia tidak menggunakan jala, dia tidak menggunakan pukat dan sebagainya. Dia hanya menggunakan tangan. Sebab dia tidak mampu membeli jala, tidak mampu untuk membeli pukat. Dia seorang yang miskin sekali. Hanya dengan menggunakan tangannya. Dan dia mencari ikan itu untuk keperluan ataupun untuk menampung
keperluan keluarganya di rumah. Dan pada suatu waktu ada seorang pemuda yang kaya melewati tempat di mana bapa yang menangkap ikan ini sedang giat untuk menangkap ikan. Dia berhenti dan keluar daripada keretanya. Lalu bertanya, "Bapa buat apa?" Lalu bapa ini menjawab, "Dia menangkap ikan untuk keperluan keluarganya." Kalau kira-kira satu hari bapa mendapat berapa hasil daripada tangkapan ikan, dia menjelaskan. Nah, waktu orang kaya ini bertanya, dan bapa ini menjawab dengan sejujurnya. Oleh kerana orang kaya ini sangat merasakan belas kasihan kepada orang miskin, lalu dia mengajak dia untuk naik ke darat. Dan dia bercerita, dia bertanya berapa anak, di mana tinggal, setiap hari apa yang kamu lakukan, dia tanya semua itu. Dan dia menjawab, bapa ini menjawab, dan lalu orang kaya ini memberi dia wang. Setelah diberikan wang, beberapa wang kepada bapa ini, dan mula-mula bapa ini menolak. Dia tidak mau, memang betul-betul tidak mau. Tetapi si orang kaya ini dengan senang hati, dengan penuh belas kasihan, dia memberikan wang itu. Setelah diterima oleh bapa ini, dia bertanya lagi dengan hal-hal yang lain. Setelah itu dia bagi lagi wang kepada bapa ini. Bapa ini menolak. Nanti istri saya, nanti anak saya, nanti orang lain mengatakan bahwa saya mencuri wang. Tidak, kata orang kaya ini. Saya akan ada telepon kamu. Ada di mana? Di rumah. Oke, nanti kamu bagi rumah dan nanti kamu bagi nomor telepon kamu. Saya akan send. Kita berselfie dulu. Oke, dia gambar mereka dua. Nah, selepas itu diambil uang itu. Nah, tidak puas lagi hati orang kaya ini dan dia membagi uang lagi kepada si miskin ini. Nah, ini berbicara tentang menyumbang. Ini berbicara tentang menderma. Nah, jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita wajib untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Selama PKP ini juga saya mendengar banyak orang-orang tertentu yang memberi bantuan kepada orang yang terperangkap, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang tak dapat balik ke kampung, dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu pada pagi ini, 3 perkara ini saya percaya sangat membantu kita, menjadikan kita orang yang berbahagia. Apabila kita menyerahkan dosa kita, apabila kita diampuni oleh Tuhan, apabila kita mendapat kekuatan yang ada di dalam Tuhan, dan waktu kita menjadi orang yang rela untuk membantu dan memberi kepada orang yang memerlukan, kitalah orang yang dikatakan firman Tuhan berbahagia. Oleh itu jemaat Tuhan, melalui sedikit pelayanan firman Tuhan ini, saya percaya pasti memberkati setiap kita. Dan mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan kita berdoa secara khusus untuk projek PKP gereja kita, projek Kemah Pujian, dan supaya kita juga bersama-sama memiliki suatu hati yang dapat melihat keperluan untuk PKP gereja kita ini, dan supaya kita dapat melihat bahwa tangan kuasa Allah menyertai kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoakan untuk keluarga kita masing-masing yang terpisah daripada kita oleh karena PKP ini. Kita doakan dimanapun berada, biarlah kita menjadi keluarga yang tetap memandang dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, kita doakan untuk kerohanian kita sebagai jemaat Tuhan, supaya kita selalu memiliki iman yang segar, memiliki iman yang kuat, yang selalu dan senantiasa dibaharui untuk lebih dekat dan lebih mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama di dalam doa. Saya minta supaya semua keluarga masing-masing berdiri,
kita bergandengan tangan, bersatu di dalam doa, dan saya akan membawa kita di dalam doa pada pagi hari ini. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur sebab Tuhan telah melayani kami melalui firman-Mu. Untuk kami dapat melihat orang bagaimanakah yang dikatakan firman Tuhan, orang yang berbahagia. Yaitu jika dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Yaitu jika kami memiliki kekuatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan jika kami adalah orang dermawan. Oleh itu Tuhan, biarlah pada saat ini kami berusaha menjadikan pribadi kami masing-masing pribadi yang berbahagia dalam kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa pada saat ini serahkan untuk projek PKP gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa sejak mulanya Engkau bersama kami dalam suatu cadangan berkaitan dengan projek kemah pujian ini. Dan kami tahu Tuhan, supaya setiap kami juga bersandar, bergantung kepada Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memberkati kami. Dan supaya setiap kami menjadi jemaat yang mau bertindak untuk mengembangkan pelayanan dan pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa pada pagi ini, serahkan untuk kerohanian kami sebagai jemaat-Mu. Ya, namun pun kami tidak bersekutu, bersatu seperti sebelumnya di gereja, tetapi kami berdoa, biarlah di tempat masing-masing kami berusaha untuk membina hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini hamba berdoa untuk semua keluarga kami yang bergandengan tangan, menunjukkan kesatuan kami dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, Engkau pelihara, Engkau sertai kami Bapa, supaya setiap keluarga jemaat-Mu akan menjadi keluarga yang bersatu di dalam Yesus Kristus. Biarlah di tempat kami masing-masing, kami menjadi keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Biarlah di tempat kami masing-masing, kami membina hubungan keluarga kami di dalam kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau beri kesehatan kepada setiap kami, daripada anak yang kecil hingga kepada kami yang dewasa, supaya kami kuat sehat dalam kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, doa ini hamba-Mu persembahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati pastor dan keluarga. Dan jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di channel YouTube yang sama, hari dan waktu yang sama. Stay home, stay safe. God bless.